Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dewamat. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa soal tentang aplikasi turunan, baik itu tentang gradien fungsi, cara menentukan gradien fungsi menggunakan turunan, fungsi naik, fungsi turun, nilai maksimum, nilai minimum, percepatan, kecepatan, dan fungsi jarak. Kita akan bahas semua contoh soal itu pada video kali ini. Langsung saja kita mulai. Jadi, kita akan memiliki contoh soal pilihan ganda dan contoh soal isian. Kita mulai dulu dari yang pilihan ganda. Contoh 1. Persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 2x pangkat 4 min 6x plus 3 di titik yang berabsis x sama dengan 2 adalah, ini 2x kuadrat ya. Jadi di soal yang pertama ini kita disuruh untuk menentukan persamaan garis singgung pada suatu kurva dan salah satu titik singgungnya itu sudah diketahui, yaitu x sama dengan 2. Ingat, untuk menentukan persamaan garis singgung kita perlu menentukan titik singgungnya dan juga gradiennya. Ini sudah kita bahas di soal di video yang membahas tentang persamaan garis singgung. Nanti link videonya akan saya taruh di deskripsi video ini. Yang pertama, kita bisa cari titik singgungnya dulu. Ini nilai titik singgung yang x-nya itu sudah diketahui, yaitu x sama dengan 2. Lalu kita substitusikan ke persamaan kurva untuk mendapatkan y. Jadi y sama dengan, kita ganti x-nya dengan 2 kali 2 pangkat 2 dikurangi 6 kali 2 plus 3. 2 kuadrat itu 4, sehingga 2 kali 4 dikurangi 6 kali 2, 12 ditambah 3. Lalu 2 kali 4 sama dengan 8 dikurangi 12 ditambah 3. 8 dikurangi 12 itu min 4 tambah 3 sama dengan min 1. Jadi titik singgungnya adalah 2, min 1. Setelah kita dapat titik singgung, selanjutnya kita mencari nilai gradiennya. Gradien adalah turunan pertama dari fungsi di titik tersebut. Kita turunkan kurvanya menjadi y aksen sama dengan 2x kuadrat, kita turunkan menjadi 4x, dan min 6x kita turunkan menjadi min 6. Plus 3 ini diturunkan menjadi 0 sehingga tidak perlu ditulis. Setelah ini, kita bisa masukkan nilai x-nya untuk menentukan nilai gradiennya. Substitusikan x sama dengan 2 untuk mencari gradien. Jadi m atau gradien sama dengan 4 dikali 2 dikurangi 6. 4 kali 2 itu sama dengan 8 dikurangi 6 sama dengan 2. Sehingga nilai gradiennya sama dengan 2. Kita sudah dapat titik singgung dan gradiennya. Selanjutnya kita tentukan persamaan garis singgungnya dengan menggunakan rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1. Lalu kita masukkan y1 dan x1-nya serta nilai m atau gradiennya. Y1-nya ini min 1, y min 1 sama dengan gradiennya 2 kali x. Nilai x-nya 2, x1-nya 2 kali x min 2. Ini menjadi min kali min menjadi plus, sehingga y plus 1 sama dengan ini kita kali masuk 1 ya. 2 kali x, 2x, 2 kali min 2, min 4. Lalu satunya ini bisa kita pindah ke kanan, sehingga y sama dengan 2x min 4 dikurangi 1, jadi min 5. Sehingga kunci jawaban persamaan garis singgung yaitu A, y sama dengan 2x min 5. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Fungsi fx sama dengan 1/3x pangkat 3 min 3/2x kuadrat min 10x plus 5 turun pada interval A, x di antara min 2 dan 5, B, x di antara min 5 dan 2, C, x kurang dari min 2 atau x lebih dari 5, dan D, x kurang dari min 5 atau x lebih dari 2.
Ini tentang fungsi naik dan fungsi turun. Kalian bisa coba kerjakan terlebih dahulu, lalu cocokkan dengan pembahasan yang akan kita kerjakan sama-sama. Ingat syarat fungsi turun. Sebuah fungsi dikatakan turun jika turunan pertamanya bernilai negatif, sehingga f aksen x kurang dari 0. Fungsi ini kita turunkan terlebih dahulu. 1/3 x pangkat 3 kita turunkan menjadi x kuadrat. Lalu 3/2 x kuadrat kita turunkan menjadi min 3x. Min 10x kita turunkan menjadi min 10. Dan 5 ini kita turunkan menjadi 0. Sehingga kita dapat f aksen x-nya sama dengan x kuadrat min 3x min 10. Lalu kita tentukan pembuat nolnya terlebih dahulu. Jadi ini kita sama dengankan 0. X kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Ini selanjutnya kita faktorkan. Kita cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan nilainya sama dengan min 10. Dan apabila dijumlah nilainya sama dengan min 3. Kita dapat min 5 dan 2. Min 5 kali 2 itu min 10. Min 5 plus 2 itu min 3. Sehingga x min 5 kali x plus 2 sama dengan 0. Ini masing-masing kita sama dengan 0. X min 5 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 5. X plus 2 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan min 2. Setelah itu kita bisa buat sebuah garis bilangan. Lalu kita uji interval pada garis bilangan. Kita dapat titiknya ada min 2 dan 5. Garis bilangan dibagi oleh titik min 2 dan 5. Kita cari interval di mana f aksen x bernilai negatif. Untuk x kurang dari min 2 atau x-nya itu di sebelah kirinya min 2, kita coba pakai nilai min 3. Lalu kita masukkan f aksen min 3. Kita ngetik x-nya yang ini dengan min 3. Jadi min 3 min 5 dikali min 3 plus 2. Min 3 min 5 itu min 8, min 3 plus 2 min 1. Min 8 kali min 1 sama dengan 8. Jadi untuk x kurang dari min 2 bernilai positif. Lalu selanjutnya interval selanjutnya yaitu x di antara min 2 dan 5. Kita coba misal x sama dengan 0. Kita cari nilai dari f aksen 0. Kita ganti x-nya dengan 0. Sama dengan 0 min 5 kali 0 plus 2. 0 min 5 itu berarti min 5. 0 plus 2 berarti 2. Min 5 kali 2 sama dengan min 10. Sehingga untuk x di antara min 2 dan 5 itu bernilai negatif. Lalu untuk x lebih dari 5 atau x di kanan 5, kita coba misal x sama dengan 6. Kita ganti x-nya dengan 6, f aksen 6. Sama dengan 6 min 5 kali 6 plus 2. 6 min 5 itu 1. 6 plus 2 itu 8. Sehingga 1 kali 8 sama dengan 8 bernilai positif. Fungsi turun pada interval di mana turunannya negatif. Sehingga interval yang bernilai negatif itu x di antara min 2 dan 5. Sehingga kunci jawabannya A. X lebih dari min 2, x kurang dari 5. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Sebuah benda bergerak sepanjang garis lurus dengan persamaan posisi ST sama dengan T pangkat 3 min 9T kuadrat plus 24T. Kecepatan benda tersebut akan 0 pada waktu A. T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 4 detik. B. T sama dengan 1 detik dan T sama dengan 6 detik. C. T sama dengan 3 detik dan T sama dengan 8 detik. D. T sama dengan 4 detik dan T sama dengan 6 detik. Pembahasan hubungan posisi dan kecepatan. Ingat kita sudah bahas hubungan antara fungsi posisi atau fungsi jarak dengan fungsi kecepatan di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Kecepatan atau V adalah turunan pertama dari fungsi posisi S. Sehingga kita bisa cari fungsi kecepatannya.
VT itu sama dengan S aksen T. Ini kita turunkan. T pangkat 3 kita turunkan menjadi 3T kuadrat. Min 9T kuadrat kita turunkan menjadi min 18T. 24T kita turunkan menjadi plus 24. Lalu di sini ditanyakan kecepatan benda tersebut akan 0 pada waktu, sehingga kita set VT sama dengan 0. Ini kita sama dengan kan 0. 3T kuadrat min 18T plus 24 sama dengan 0. Lalu ini kita bagi kedua ruas dengan 3 untuk menyederhanakan. 3T kuadrat dibagi 3 menjadi T kuadrat. Min 18T dibagi 3 menjadi min 6T. 24 dibagi 3 menjadi plus 8. Kita cari dua buah bilangan. Apabila dikalikan sama dengan 8 dan apabila dijumlah sama dengan min 6. Kita dapat min 2 dan min 4. Min 2 kali min 4 itu sama dengan 8. Min 2 tambah min 4 sama dengan min 6. Sehingga T sama dengan 2 atau T sama dengan 4. Sehingga kecepatan benda tersebut akan 0 pada waktu T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 4 detik. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nilai maksimum dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 9x plus 1 pada interval x lebih dari sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 3 adalah A1, B5, C6, dan D14. Nilai maksimum atau minimum pada interval tertutup bisa terjadi di titik stasioner atau di ujung interval. Sehingga nanti kita cari nilai Y dari titik stasionernya dan juga nilai Y di ujung intervalnya. Pertama kita cari titik stasioner dulu. Ingat, stasioner itu berarti turunannya sama dengan 0. Kita turunkan fungsinya terlebih dahulu. F aksen X sama dengan X pangkat 3. Kita turunkan menjadi 3X kuadrat. Min 6X kuadrat kita turunkan menjadi min 12X. 9X kita turunkan menjadi plus 9. Lalu kita set F aksen X sama dengan 0. Ini kita sama dengan kan 0. 3X kuadrat min 12X plus 9 sama dengan 0. Lalu untuk menyederhanakan ini kita bisa bagi dengan 3. 3x kuadrat dibagi 3 menjadi x kuadrat. Min 12x dibagi 3 menjadi min 4x. Dan plus 9 dibagi 3 menjadi plus 3 sama dengan 0. Lalu ini kita bisa cari dua buah bilangan apabila dikalikan sama dengan 3 dan apabila dijumlahkan sama dengan min 4. Kita dapat ada min 1 dan min 3. Min 1 kali min 3 itu sama dengan 3, dan min 1 tambah min 3 sama dengan min 4. Sehingga titik stasioner yang berada dalam interval adalah X sama dengan 1 dan X sama dengan 3. Selanjutnya kita bandingkan nilai fungsi di titik stasioner dan ujung interval. Ujung kiri ini kan 0 sampai 3, sehingga ujung kiri itu X sama dengan 0. Kita cari F0-nya. F0 sama dengan 0 pangkat 3 dikurangi 0 kali 6 kali 0 kuadrat ditambah 9 kali 0 ditambah 1. 0 pangkat 3 ini 0. 6 kali 0 juga 0. 9 kali 0 juga 0. Sehingga ujung kiri itu bernilai 1. Lalu titik stasioner yang X sama dengan 1 kita cari nilai dari F1. Kita ganti X-nya dengan 1. Jadi sama dengan 1 pangkat 3 min 6 kali 1 kuadrat plus 9 kali 1 plus 1. 1 pangkat 3 ini sama dengan 1. Min 6 kali 1 kuadrat sama dengan min 6 plus 9 kali 1 sama dengan plus 9 lalu plus 1. 1 dikurangi 6 ini min 5 ditambah 9 sehingga 4 tambah 1 sama dengan
5. Lalu lihat di sini ujung kanan dan titik stasionernya itu adalah sama. Sehingga ini ada ujung kanan atau titik stasioner. X sama dengan 3. Kita ganti X-nya dengan 3. F3 sama dengan 3 pangkat 3 dikurangi 6 kali 3 kuadrat ditambah 9 kali 3 ditambah 1. Sama dengan 3 pangkat 3 sama dengan 27. 6 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu kan 9. 6 kali 9. Sehingga min 54. Lalu plus 9 kali 3 itu 27 dan plus 1. Ini 27 ditambah 27 itu kan 54. Lalu dikurangi 54 ini sehingga 0. 0 plus 1 sama dengan 1. Tentukan nilai maksimumnya. Ini dari nilai 1, 5, dan 1, nilai terbesarnya adalah 5. Sehingga nilai maksimum dari fungsi tersebut adalah 5, yang B. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima. Apsis dari titik belok kurva fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 min 4x kuadrat plus 7x min 5 adalah A. X sama dengan min 4, B. X sama dengan 7/2, C. X sama dengan 3, atau D. X sama dengan 4. Ini kita disuruh menentukan apsis dari titik belok. Untuk menentukan titik belok atau titik ekstrim, ini bisa kita gunakan turunan pertama, bisa juga kita gunakan turunan kedua. Syarat titik belok terjadi saat turunan kedua sama dengan 0, f double aksen x sama dengan 0, dan terjadi perubahan kecekungan. Cari turunan pertama, f aksen x, kita turunkan 1/3 x pangkat 3, ini kita turunkan menjadi x kuadrat, min 4x kuadrat kita turunkan menjadi min 8x, plus 7x kita turunkan menjadi plus 7. Setelah itu kita turunkan lagi untuk mendapat turunan keduanya. Sehingga f double aksen x-nya sama dengan ini x kuadrat kita turunkan menjadi 2x, min 8x kita turunkan menjadi min 8. Lalu titik belok itu turunan kedua sama dengan 0, sehingga 2x min 8 sama dengan 0, 2x sama dengan 8, dan x sama dengan 4. Sehingga apsis dari titik belok kurva tersebut adalah x sama dengan 4. Jawabannya yang D. Kita lanjut ke contoh soal yang keenam. Sebuah balon udara berbentuk bola diisi udara sehingga volumenya bertambah dengan laju 24 pi cm pangkat 3 per detik. Laju pertambahan jari-jari balon pada saat jari-jarinya 6 cm adalah petunjuk rumus dari volume bola V sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Apakah yang A 1/6 cm per detik, atau yang B 1/3 cm per detik, atau yang C setengah cm per detik, atau D 1 cm per detik. Jadi dari soal ini itu kita tahu bahwa volumenya itu bertambah dengan laju 24 pi cm pangkat 3 per detik. Kita disuruh mencari laju pertambahan jari-jari balon saat jari-jarinya 6 cm. Jadi ini termasuk kecepatan sesaat. Rumus yang digunakan V sama dengan 4/3 pi r pangkat 3. Turunkan fungsi volume terhadap waktu T. Gunakan aturan rantai, fungsi volumenya kan ini 24 pi cm pangkat 3 per detik. Gunakan aturan rantai, dV per dt sama dengan d per dr dari 4/3 pi r pangkat 3 kali dr per dt. Ini aturan rantai, ini juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Nanti linknya akan saya taruh di deskripsi video ini. Sehingga
dV per dt sama dengan, ini kita turunkan terhadap R terlebih dahulu ya. Sehingga ini kan 4/3 kali 3 itu berarti 4 pi R, ini paketnya berkurang 1 sehingga 4 pi R kuadrat dr per dt. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang diketahui. Kita tahu bahwa dV per dt lajunya ini kan 24 pi cm/3 per detik dan R-nya sama dengan 6 cm. Sehingga dV per dt-nya ini kita ganti menjadi 24 pi dan nilai R-nya ini kita ganti menjadi 6. 24 pi sama dengan 4 pi kali 6 kuadrat dr per dt. 24 pi sama dengan 4 pi kali 36 dr per dt. 24 pi sama dengan 4 kali 36 itu 144 pi dr per dt. Selesaikan untuk dr per dt, kan ini kita suruh mencari laju pertambahan jari-jari balon, sehingga kita cari nilai dari dr per dt-nya. Selesaikan untuk dr per dt sama dengan 24 pi per 144 pi. Ini kedua ruas kita bagi dengan 144 pi ya. Sehingga pi-nya ini kan bisa kita coret sama dengan 24 per 144. Ini bisa kita bagi dengan 24. 24 bagi 24 sama dengan 1. 144 dibagi 24 sama dengan 6. Sehingga laju pertambahan jari-jari balon pada saat jari-jarinya 6 cm adalah 1/6 cm per detik. Jawabannya yang A. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-7. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas. Ketinggian peluru dalam meter setelah T detik dinyatakan dengan rumus HT sama dengan 120 T min 5 T kuadrat. Tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah, ini kita sudah tahu ada fungsi ketinggian atau fungsi posisi, itu sama aja. Lalu di sini kita harus mencari tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut. Secara tinggi maksimum dicapai saat kecepatan sesaat peluru sama dengan 0. Dan kecepatan itu berarti turunan pertama dari fungsi ketinggian. H aksen T sama dengan 0. Kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. H aksen T sama dengan 120 T kita turunkan menjadi 120. Min 5 T kuadrat kita turunkan menjadi min 10 T. Selanjutnya, waktu saat mencari tinggi maksimum itu kan berarti kecepatannya bernilai 0. Kecepatan sesaatnya bernilai 0. Sehingga H aksen T sama dengan 0. Kita cari nilai T-nya, waktunya terlebih dahulu. 120 min 10 T sama dengan 0. 10 T-nya kita bisa pindah ke kanan. Lalu kita kembalikan lagi. 10 T sama dengan 120. Ini masing-masing ruas kita bagi dengan 10. Sehingga T sama dengan 120 dibagi 10 sama dengan 12 detik. Jadi nilai T-nya sama dengan 12 detik. Setelah kita dapat nilai T-nya, ini kan berarti nilai waktu saat peluru tersebut mencapai tinggi maksimumnya. Sehingga kita substitusikan waktu T sama dengan 12 ke dalam fungsi ketinggian HT. H12 sama dengan 120 kali 12 dikurangi 5 kali 12 kuadrat. 120 kali 12 itu berarti 1440. 12 kuadrat sama dengan 144. H12 sama dengan 1440 dikurangi 5 kali 144 yaitu 720. 1440 dikurangi 720 sama dengan 720 meter. Sehingga tinggi maksimum yang dapat dicapai peluru tersebut adalah B, 720 meter.
Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Contoh 8. Untuk membangun sebuah rumah, seorang pemborong membutuhkan X orang tukang. Biaya yang diperlukan per hari untuk proyek ini dalam Rp1.000 dinyatakan oleh fungsi Bx sama dengan 4X plus 1.600 per X min 40. Agar biaya proyek minimum, jumlah tukang yang diperlukan adalah syarat biaya minimum. Biaya minimum terjadi saat turunan pertama dari fungsi biaya sama dengan 0. Jadi B aksen X sama dengan 0. Lalu ini kita bisa ubah fungsinya terlebih dahulu agar mudah diturunkan. X-nya ini bisa kita taruh atas, jadi BX sama dengan 4X plus 1600 X pangkat min 1 min 40. Lalu ini kita turunkan, B aksen X, 4X kita turunkan menjadi 4, dan 1600 X pangkat min 1 kita turunkan menjadi min 1600 X pangkat min 2, dan min 40 ini kita turunkan menjadi 0 sehingga tidak perlu kita tulis. Ini bentuknya bisa kita kembalikan lagi sama dengan 4 min 1600 per X kuadrat. Selanjutnya kita set B aksen X sama dengan 0. 4 min 1600 per X kuadrat sama dengan 0. Kita pindah 1600 per X kuadratnya ini ke kanan sehingga menjadi 4 sama dengan 1600 per X kuadrat. Ini kedua ruas kita bisa kali dengan X kuadrat sehingga yang ruas kiri kita dapat 4X kuadrat dan di ruas kanan sama dengan 1600. Lalu ini kedua ruas kita bagi dengan 4. X kuadrat sama dengan 1600 per 4 sama dengan 400. Lalu X sama dengan berarti akar dari 400 sama dengan plus minus 20. Namun kita ambil yang 20 karena jumlah tukang tidak mungkin negatif. Sehingga agar biaya proyek minimum, jumlah tukang yang diperlukan adalah B 20 orang. Kita lanjut contoh soal selanjutnya. Kita masuk ke contoh soal isian. Kita mulai dulu dari contoh yang pertama. Contoh pertama ini menentukan gradien dan persamaan garis singgung. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan x kuadrat min 6x plus 9 di titik yang memiliki absis atau nilai x sama dengan 1. Ini sama dengan contoh soal yang nomor 1 tadi, nomor 1 yang pilihan ganda. Jadi untuk menentukan persamaan garis singgung kita butuh dua komponen, yaitu titik singgung dan gradiennya. Kita cari titik singgungnya terlebih dahulu x1, y1. Kita sudah tahu x1 sama dengan 1. Untuk mencari nilai y1 kita bisa substitusikan nilai x ke dalam fungsi. Sehingga y1 sama dengan f1 sama dengan 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah 9. Sehingga sama dengan 1 min 6 plus 9. 1 min 6 itu min 5 plus 9 sama dengan 4. Jadi titik singgungnya adalah 1,4. Selanjutnya cari gradien atau M. Gradien garis singgung adalah nilai dari turunan pertama fungsi di titik tersebut. Sehingga ini kita turunkan f aksen x kuadrat kita turunkan menjadi 2x, min 6x kita turunkan menjadi min 6. Lalu kita substitusikan nilai x sama dengan 1 untuk menemukan gradien. M sama dengan f aksen 1 sama dengan 2 kali 1 min 6. 2 min 6 sama dengan min 4. Kita sudah dapat dua komponen, yaitu titik singgung dan gradiennya. Sehingga kita bisa langsung gunakan rumus persamaan garis singgungnya. Gunakan rumus y min y1 sama dengan m kali x min x1. Kita masukkan nilai y1, x1, dan m-nya. Y1 itu 4, y min 4 sama dengan m-nya itu min 4 kali x min 1. Y min 4 sama dengan min 4x, min 4 kali min 1 itu plus 4. Lalu ini
4-nya kita bisa pindah ke kanan. Y sama dengan min 4X plus 8. Sehingga persamaan garis singgungnya adalah Y sama dengan min 4X plus 8. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya. Ini menentukan interval fungsi naik dan turun. Tentukan interval di mana fungsi Gx sama dengan 1/3 X pangkat 3 min X kuadrat min 8X plus 10 merupakan fungsi naik. Jika di contoh yang kedua, yang pilihan ganda tadi, itu kita disuruh menentukan interval fungsi turunnya, di sini kita disuruh menentukan interval di mana fungsi tersebut akan naik. Caranya sama. Syarat fungsi naik itu berarti turunan pertamanya bernilai positif atau G aksen X lebih dari 0. Kita turunkan terlebih dahulu. G aksen X sama dengan 1/3 X pangkat 3 ini kita turunkan menjadi X kuadrat. Min X kuadrat kita turunkan menjadi min 2X. Min 8X kita turunkan menjadi min 8. Tentukan pembuat 0 dari turunan. Ini kita sama dengan kan 0. Kita cari nilai X saat G aksen X sama dengan 0 untuk menentukan titik stasionernya. Sehingga X kuadrat min 2X min 8 sama dengan 0. Kita cari dua buah bilangan apabila dikalikan sama dengan min 8 dan apabila dijumlah sama dengan min 2. Kita dapat min 4 dan 2. Min 4 kali 2 itu min 8. Min 4 tambah 2 itu min 2. Sehingga X min 4 kali X plus 2 sama dengan 0. X sama dengan 4 atau X sama dengan min 2. Selanjutnya kita uji interval pada garis bilangan. Garis bilangan dibagi oleh titik-titik min 2 dan 4. Kita uji satu titik dari setiap interval pada G aksen X. Interval X kurang dari min 2, kita misal pakai X sama dengan min 3. Kita ganti nilai X-nya di sini dengan min 3. G aksen min 3 sama dengan min 3 kuadrat, min 2 kali min 3, min 8. Ini bebas ya, kalian bisa pakai fungsi yang ini atau fungsi yang setelah difaktorkan ini. Pakai aja yang menurut kalian lebih mudah. Di sini kita pakai yang fungsi yang sebelum difaktorkan. Min 3 kuadrat itu sama dengan 9. Min 2 kali min 3 itu berarti plus 6. Min 8, min 8. 9 plus 6 itu berarti 15. Min 8 sama dengan 7. Positif artinya fungsi naik. Lalu kita cari interval di antara min 2 dan 4. Kita misal X sama dengan 0. G aksen 0 sama dengan 0 kuadrat. Min 2 kali 0, min 8 sama dengan min 8. Sehingga ini bernilai negatif, artinya fungsi turun. Lalu interval X lebih dari 4, misal X sama dengan 5, G aksen 5 sama dengan 5 kuadrat dikurangi 2 kali 5 dikurangi 8. 5 kuadrat ini sama dengan 25, 2 kali 5 sama dengan 10, min 8. 25 dikurangi 10 itu 15. Dikurangi 8 sama dengan 7. Positif artinya fungsi naik. Sehingga fungsi Gx akan naik pada interval X kurang dari min 2 atau X lebih dari 4. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga. Ini contoh soal yang ketiga membahas nilai aplikasi nilai maksimum dan minimum atau masalah optimasi. Contoh soalnya, sebuah proyek pembangunan taman berbentuk persegi panjang akan dipagari. Jika keliling taman yang akan dibuat adalah 200 meter, berapakah luas maksimum taman yang bisa dibuat? Pembahasan yang pertama, kita misalkan atau definisikan variabel. Misalkan panjang taman adalah P dan lebarnya adalah L. Lalu buat persamaan dari informasi yang diketahui. Ini kan kita tahu keliling yaitu sama dengan 200 meter. Ingat rumus dari keliling, K sama dengan 2P plus 2L. Sehingga 200 sama dengan 2P plus 2L. Ini masing-masing kita bagi dengan 2. Sehingga 100 sama dengan P plus L.
kita buat salah satu. Bisa P sama dengan 100 min L atau L sama dengan 100 min P. Sama aja nanti. Lalu kita buat fungsi yang akan dimaksimalkan, yaitu kan ini disuruh kita mencari luas maksimum. Sehingga kita cari luas persegi panjang. Rumus luas persegi panjang itu berarti L sama dengan P kali L. L besar sama dengan P kali L kecil. Substitusikan persamaan dari langkah kedua ke dalam fungsi luas agar menjadi fungsi satu variabel. L kecil ya, ini maksudnya kita ganti ininya nilai P ya itu menjadi 100 min L. Jadi sama dengan 100 min L kali L. 100 L min L kuadrat. Lalu ingat, baik untuk menentukan nilai maksimum maupun nilai maksimum itu berarti kita butuh titik stasioner atau titik ekstrimnya. Kita cari nilai L aksen sama dengan 0. Turunan pertama sama dengan 0. L aksen sama dengan, ini kita turunkan 100L, kita turunkan menjadi 100. Min L kuadrat kita turunkan menjadi min 2L. Sehingga 0 sama dengan 100 min 2L. Min 2L-nya ini kita pindah ke kiri. 2L sama dengan 100, L sama dengan 50 meter. Hitung luas maksimum, kita kan sudah dapat L-nya itu 50. Sehingga kita bisa cari nilai P-nya. Maka P sama dengan 100 min 50 sama dengan 50 juga. Lalu menentukan luas maksimum, kita tinggal masukkan nilai P dan L-nya. P kali L sama dengan 50 kali 50 sama dengan 2500 meter kuadrat. Sehingga luas maksimum taman yang bisa dibuat adalah 2500 meter kuadrat. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Ini tentang kecepatan dan percepatan aplikasi fisika. Posisi sebuah partikel yang bergerak dinyatakan oleh persamaan St sama dengan T pangkat 3 min 9T kuadrat plus 15T dengan S dalam meter dan T dalam detik. Kapan partikel tersebut berhenti sejenak? Ini sama seperti contoh soal yang di pilihan ganda tadi. Kita disuruh menentukan rumus fungsi kecepatan dari fungsi posisi. Hubungan posisi kecepatan dan percepatan, saya ingatkan lagi bahwa kecepatan atau V adalah turunan pertama dari posisi S. Vt sama dengan S aksen T. Lalu partikel berhenti ketika kecepatannya 0 sehingga Vt sama dengan 0. Kita pertama cari terlebih dahulu fungsi kecepatannya sehingga ini kita turunkan. Vt sama dengan S aksen T sama dengan 3 pangkat T, kita turunkan menjadi 3T kuadrat. Min 9T kuadrat kita turunkan menjadi min 18T. Dan plus 15T kita turunkan menjadi plus 15. Lalu ini kita sama dengan 0. Tentukan waktu saat partikel berhenti sehingga set Vt sama dengan 0. 3T kuadrat min 18T plus 15 sama dengan 0. Ini kita bisa bagi kedua ruas dengan 3 untuk menyederhanakan. Sehingga 3T kuadrat dibagi 3 sama dengan T kuadrat. Min 18T bagi 3 sama dengan min 6T. 15 bagi 3 sama dengan plus 5. Ini kita cari dua buah bilangan apabila dikalikan sama dengan 5 dan apabila dijumlah sama dengan min 6. Sehingga T min 1 kali T min 5 sama dengan 0. Sehingga T sama dengan 1 atau T sama dengan 5. Partikel berhenti sejenak pada saat T sama dengan 1 detik dan T sama dengan 5 detik. Kita lanjut ke contoh soal yang kelima, menentukan titik belok fungsi. Sama seperti contoh soal yang di pilihan ganda tadi ya. Kurva suatu fungsi mengalami perubahan kecekungan di titik beloknya. Tentukan koordinat titik belok dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 min 6x kuadrat plus 5x min 7. Syarat titik belok terjadi saat turunan kedua sama dengan 0, f double aksen x sama dengan 0, dan terjadi perubahan tanda kecekungan dari cekung ke atas menjadi ke bawah atau sebaliknya. Jadi
lebih mudah menentukan titik belok itu kita gunakan turunan keduanya, sehingga f double aksen x sama dengan 0. Kita cari turunan pertamanya terlebih dahulu. F aksen x pangkat 3 kita turunkan menjadi 3x kuadrat, min 6x kuadrat kita turunkan menjadi min 12x, plus 5x kita turunkan menjadi plus 5. Lalu kita cari turunan keduanya. Kita turunkan lagi, 3x kuadrat kita turunkan menjadi 6x, min 12x kita turunkan menjadi min 12. Lalu kita setarakan turunan kedua dengan 0. F double aksen x sama dengan 0, 6x min 12 sama dengan 0, 6x sama dengan 12, x sama dengan 2. Lalu kita cari koordinat nilai y-nya. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke dalam fungsi awal fx. Y sama dengan f2 sama dengan 2 pangkat 3 min 6 kali 2 kuadrat plus 5 kali 2 min 7. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, min 6 kali 2 kuadrat, jadi min 6 kali 4 plus 5 kali 2 plus 10 min 7. 8 dikurangi 6 kali 4 itu 24 plus 10 min 7. 8 dikurangi 24 itu berarti min 16 plus 10 itu berarti min 6, min 7 sama dengan min 13, sehingga koordinat titik beloknya adalah 2, min 13. Kita lanjut ke contoh soal yang ke-6. Ini tentang laju yang berkaitan, related rates. Ini hampir sama dengan contoh soal yang ke-7 atau nomor 8 yang pilihan ganda tadi. Contohnya di sini, sebuah tangga dengan panjang 10 meter bersandar pada dinding yang tegak lurus. Ujung bawah tangga ditarik menjauhi dinding secara horizontal dengan laju konstan 0,6 meter per sekon. Seberapa cepat ujung atas tangga meluncur ke bawah pada saat ujung bawah tangga berjarak 6 meter dari dinding. Kita buat model matematikanya terlebih dahulu. Misalkan X adalah jarak horizontal ujung bawah tangga dari dinding dan Y adalah ketinggian ujung atas tangga dari lantai. Berdasarkan teorema Pythagoras, kita memiliki hubungan X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 10 kuadrat. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 100. Ini kalian bisa bayangkan ya, jadi ada sebuah tangga yang panjangnya itu 10, sehingga 10 itu nilai sisi miringnya atau hipotenusanya. Lalu sebuah tangga di sebuah dinding, sehingga nilai X-nya ini itu berarti ujung bawah tangga dari dinding, sehingga yang nilai alasnya dan Y-nya ini adalah sisi tingginya. Selanjutnya kita identifikasi laju yang diketahui dan yang ditanyakan. Laju ujung bawah menjauh, sehingga nilai dari dx per dt, tadi kan yang alas itu berarti ujung bawah, sehingga nilai dx per dt sama dengan 0,6 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah laju ujung atas meluncur ke bawah, yaitu dy per dt. Kan tadi yang sisi tinggi itu kan y, sehingga kita cari nilai dy per dt pada saat x sama dengan 6. Selanjutnya cari nilai variabel yang lain pada saat itu, sehingga saat x sama dengan 6 kita bisa langsung cari nilai y. 6 kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100, 6 kuadrat 36 plus y kuadrat sama dengan 100, y kuadrat sama dengan 4, dan y sama dengan 8 meter. Turunkan persamaan terhadap waktu. Gunakan turunan implisit pada persamaan x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 100. D per dt x kuadrat plus y kuadrat sama dengan d per dt dari 100. Lalu ini kita turunkan masing-masing ya, x kuadrat plus y kuadrat ini kita turunkan, x kuadrat menjadi 2x dx per dt, y kuadrat kita turunkan menjadi 2y dy per dt, dan 100 ini kita turunkan menjadi 0. Selanjutnya kita bisa substitusikan nilai yang diketahui dan selesaikan untuk dy per dt, sehingga kita ganti x-nya dengan 6, lalu dx per dt-nya dengan 0,6, y-nya ini dengan 8, sehingga
2 kali 6 kali 0,6 plus 2 kali 8 kali dy per dt sama dengan 0. 2 kali 6 kali 0,6 itu berarti 2 kali 6 itu 12 kali 0,6 sama dengan 7,2. Ditambah 2 kali 8 itu 16. Tambah 16 kali dy per dt sama dengan 0. Sehingga 7,2 ini bisa kita pindah ke kanan. 16 dy per dt sama dengan min 7,2. Kedua ruas kita bagi dengan 16 sehingga dy per dt sama dengan min 7,2 per 16 sama dengan min 0,45 meter per sekon. Ujung atas tangga meluncur ke bawah dengan laju 0,45 meter per sekon. Sehingga tanda negatifnya ini abaikan saja. Mengapa negatif? Karena kan meluncur ke bawah. Tanda negatif menunjukkan bahwa ketinggian Y berkurang, meluncur ke bawah. Jadi lajunya itu 0,45 meter per sekon. Kita lanjut ke contoh soal yang terakhir. Optimasi volume. Dari selembar karton berbentuk persegi panjang dengan ukuran 16 cm x 10 cm akan dibuat sebuah kotak tanpa tutup. Caranya adalah dengan memotong 4 bujur sangkar yang identik di setiap pojoknya, lalu melipat sisi-sisinya ke atas. Berapakah volume maksimum kotak yang dapat dibuat? Pertama kita definisikan atau misalkan variabelnya. Misalkan sisi bujur sangkar yang dipotong adalah X cm. Tentukan dimensi kotak. Tinggi kotak H sama dengan X. Lalu panjang kotak P sama dengan 16 min 2X. Lebar kotak L sama dengan 10 min 2X. Selanjutnya kita buat fungsi volumenya. V, ingat volume dari ini kan balok ya, sama dengan P kali L kali H. P nya itu 16 min 2X, L nya 10 min 2X kali X. 16 kali 10 itu 160, 16 kali min 2X min 32X, min 2X kali 10 min 20X, min 2X kali min 2X plus 4X kuadrat. Ini kita kalikan semuanya dengan X. Ini berarti 4X kuadrat kali X itu 4X pangkat 3. Lalu ini min 32 min 20X itu berarti kan min 52X kali dengan X sehingga min 52X kuadrat 160 kali X plus 160X. Cari nilai maksimum. Volume akan maksimum saat turunan pertamanya sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0 sehingga ini kita turunkan. 4X pangkat 3 kita turunkan menjadi 12X kuadrat, min 52X kuadrat kita turunkan menjadi min 104X, lalu 160X kita turunkan menjadi 160. 12X kuadrat min 104X plus 160 sama dengan 0. Kita bagi semuanya dengan 4. 12 bagi 4 sama dengan 3X kuadrat, min 104 bagi 4 sama dengan min 26X, plus 160 bagi 4 sama dengan plus 40 sama dengan 0. Ini bisa kita gunakan rumus ABC atau faktorkan. Kita faktorkan aja ya. Sehingga kita dapat 3X min 20 kali X min 2 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 20 per 3 atau X sama dengan 2. Analisis hasil. Jika X sama dengan 20 per 3 atau nilai kemungkinan itu 6,67 cm, maka lebar kotaknya menjadi 10 dikurangi 2 kali 20 per 3 sama dengan 10 dikurangi 13,33 yang hasilnya negatif, sehingga solusi X sama dengan 20 per 3 ini tidak memenuhi. Jika X sama dengan 2 cm, ini mungkin dimensi ini valid. Sehingga satu-satunya nilai yang mungkin itu X sama dengan 2. Lalu kita hitung volume maksimumnya. Kita substitusikan X sama dengan 2 ke dalam fungsi volume. V2 sama dengan 4 kali 2 pangkat 3 dikurangi 52 kali 2 kuadrat plus 160 kali 2. Sehingga V2 sama dengan 2 pangkat 3, 8. Sehingga 4 kali 8 dikurangi
52, 2 pangkat 2 itu 4, plus 160 kali 2 plus 320. 4 kali 8 itu sama dengan 32, 52 kali 4 sama dengan min 208 plus 320. 32 dikurangi 208 itu berarti 32 dikurangi 108 min 176 ya. Min 176 plus 320 sama dengan 144 cm pangkat 3. Sehingga volume maksimum kotak yang dapat dibuat adalah 144 cm pangkat 3. Baik, sampai sini saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga contoh-contoh soal ini bisa menambah pemahaman kalian dalam memahami materi aplikasi turunan. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.